Buah mangga manis rasanya, dibuat rujak segar terasa. Aku Radit orangnya biasa, tapi semangatku luar biasa. Assalamualaikum wabarakatuh. Dewan Juri Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tahun 2025 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Raditya Alawi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bobo, Tongkat Emas, dan Prajurit Cilik Penyelamat Desa, yang kebetulan merupakan hasil karya saya sendiri. Para juri tidak sabar kan untuk mendengarkannya. Maka dari itu, yuk duduk dengan seksama dan dengarkan. Alkisah, di sebuah desa di Pulau Sumatera, tinggallah seorang anak remaja bernama Bobo. Ia merupakan anak dari dokter di desa tersebut. Bobo dikenal sebagai anak yang baik hati dan sangat periang. Seperti pada pagi itu, hal yang biasa Bobo sukai adalah menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Pada pagi hari, Bobo pergi ke hutan untuk mencari dan terus mencari tanaman obat-obatan. Di sela-sela aktivitasnya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kesulitan membawa barang bawaannya. Aduh, berat sekali barang bawaan ini. Nah, kemarilah nak, tolong kakek makan barang bawaan kakek. Pinta kakek tua itu dengan nafas yang terengah-engah. Bobo yang mendengarnya menghampiri kakek tersebut. Iya kek, mari Bobo bantu bawakan barang bawaan kakek. Barangnya keluar. Ayo kek. Mengikuti kakek itu, Bobo menuju rumah tua yang letaknya di kaki gunung, cukup terpencil dan jarang diketahui oleh para warga desa. Kek, barang bawaannya sudah Bobo taruh sini ya. Apakah Bobo boleh melanjutkan aktivitas Bobo? Terima kasih ya nak, telah membantu kakek membawa barang bawaan kakek. Sebagai rasa terima kasih kakek ingin memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih dan kenang-kenangan. Mana ya? Oh iya. Kakek itu mengeluarkan tongkat emas yang warnanya sangat mengkilap. Lalu ia memberikannya kepada Bobo. Ini nak, terimalah ya barang berian kakek. Terimalah ya nak. Tapi kek, Bobo ikhlas kok membantu kakek tadi. Jadi tidak usah ya kek. Namun, Bobo melihat pancaran di wajah kakek tersebut yang penuh harapan kepada Bobo. Akhirnya, Bobo menerima barang tersebut. Ya sudah deh kek, Bobo terima ya barangnya. Terima kasih ya kek. Setelah dari rumah kakek tersebut, Bobo melanjutkan aktivitasnya untuk mencari dan terus mencari tanaman obat-obatan di hutan Sumatera. Teman-teman, apakah kalian melihat tanaman obat-obatan? Di mana? Di sana? Tidak ada? Atau di sana? Oke, terima kasih ya teman-teman. Di sela-sela aktivitas Bobo, Bobo mendengar tangisan seorang anak kecil yang meminta tolong. Tolong aku, siapapun. Kakiku sakit sekali. Bobo yang mendengar suara itu menghampirinya. Lalu Bobo terkejut dan penuh rasa prihatin karena melihat seorang anak kecil yang kakinya sedang terluka. Ayo
adik kecil, kakimu kakak obati ya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan daun-daunan dan akar-akaran yang telah ia petik. Ia menggabungkan dua campuran bahan itu hingga membentuk sari hijau yang berbau khas Pulau Sumatera. Setelah kaki anak itu diobati, anak itu berterima kasih kepada Bobo. Kak, terima kasih ya karena telah membantu aku. Apakah kakak tidak keberatan jika ikut ke tempat tinggalku? Tidak Titik. Ya udah deh, kakak juga capek habis mencari tanaman obat-obatan di hutan. Mengikuti langkah kecil anak itu, Bobo menyusuri jalan setapak yang membelah rimbunnya hutan Sumatera. Tiba-tiba, Bobo melihat desa yang sangat indah dengan penuh keanekaragaman, seperti contohnya rumah dengan panggung dan daun-daun yang menjulang tinggi dan warga desa yang mengenakan pakaian adat yang sangat cerah. Lalu Bobo disambut dengan lantunan gamelan, nyanyian dari yang para warga desa, serta tarian yang lemah gemulai. Adat budaya Lampung, naya teman nawe wawaino. Bobo takjub, tidak henti-henti yang memberikan tepuk tangan untuk warga desa. Saat Bobo sedang takjub, Bobo dihampiri oleh seorang bapak tua. Selamat datang nak di komunitas kami. Kami sangat senang untuk menerimamu. Apakah kamu senang? Bobo senang sekali Pak. Terima kasih ya Pak telah mengundang Bobo dan menyambut Bobo di desa ini. Bobo merasakan kehangatan yang lebih dalam lagi. Bobo dijamu oleh makanan khas dari desa tersebut. Kira-kira apa ya makanannya? Ya, makanan merupakan makanan khas dari desa tersebut, yaitu nasi dengan daging kambing yang telah diolah belasan jam dan dibumbui oleh rempah-rempah khas Sumatera. Baunya enak sekali. Bobo jadi lapar. Bobo kenyang. Wah, makanannya enak ya. Bobo jadi ngantuk. Di bawah sinar rembulan, Bobo bertukar cerita dengan warga desa hingga dia tertidur lelap. Wah, sudah pagi saja ya. Tapi warga desa tidak ada suaranya. Apakah mereka sudah pergi bekerja? Saat Bobo mengecek situasi desa telah hancur karena para peternak kehilangan hewan ternaknya dan tumbuhan mati. Kepala suku sedih dan berkata, Ada apa dengan desaku ini? Kenapa semua ini terjadi? dengan tekad bulat, Bobo bangkit dan ia berkata, Hei warga-warga desa, Bobo tahu cara untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana kita bekerja sama? Akhirnya warga desa bekerja sama. Mereka menyebarkan cerita yang ada di desa tersebut kepada desa lain. Harapan mulai datang. Obat-obatan, para dokter mulai bermunculan ke desa tersebut. Tapi di sela-sela harapan itu mulai hilang karena ada seorang penyihir jahat yang datang ke desa tersebut. Siapa yang berani untuk menyembuhkan desa ini? Aku adalah penyihir kuat. Kalian tidak bisa menyerahkan desa ini. Ya! Warga desa mulai diserang penyakit gatal hingga kulit mereka melepuh. Bobo juga diserang oleh penyihir tersebut. Namun di saat keterpurukan Bobo, para warga desa dan anak kecil menyerang penyihir tersebut. Namun seperti yang kalian ketahui, penyihir tersebut tidak bisa dikalahkan. Bobo ingat apa kata kakek tersebut dan apa yang diberikan oleh kakek tersebut, yaitu tongkat emas. Bobo menghantukan tongkat emasnya ke tanah. Tanah mulai bergetar, petir-petir mulai menyambar, dan Bobo berubah menjadi arwah penyelamat, menghempaskan penyihir jahat itu. Akhirnya warga desa kembali menjadi sehat.
Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.